Di ujung timur Indonesia, terbentang hamparan tanah hijau yang subur, sebuah surga tersembunyi di tanah Papua. Disinilah, di Kampung Arsopura, Kabupaten Kerom, lahir harapan baru dari tangan-tangan muda yang kembali ke akar. Mereka pulang membawa lebih dari sekedar ilmu, mereka membawa semangat baru, keyakinan dan tekad, bahwa bertani bukanlah masa lalu, melainkan jalan menuju masa depan. Di tengah gencarnya upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, pertanian menjadi isu yang kembali hangat dibicarakan. Negara butuh petani, tapi nyatanya jumlah petani terus menurun dan usia mereka semakin tua. Padahal, target ketahanan pangan bergantung pada satu hal, generasi yang bersedia turun ke sawah. Selamat Santoso, tak diminta negara, tak ditugaskan siapapun. Ia bergerak dari keresahan sendiri, tapi ternyata langkah kecilnya menjawab kebutuhan yang jauh lebih besar. Dibesarkan dalam keluarga petani, Selamat Santoso tumbuh dengan cerita tentang kerja keras dan ketahanan. Ia akrab dengan tanah, alat seadanya, dan hasil yang tak pasti. Tapi di balik itu semua, ia melihat ladang-ladang kosong yang menyimpan potensi dan menunggu sentuhan baru. Berbekal tekad yang kuat, Selamat kembali, bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia melihat yang tak dilihat banyak orang. Kekayaan tersembunyi di balik tanah yang dibiarkan dan masa depan yang bisa ditanam sejak hari ini. Dengan ilmu di kepala dan cinta pada tanah Arso, selamat pulang. Ia mengumpulkan teman-teman sebayanya, mengajak mereka melihat pertanian dengan cara yang berbeda. Bukan lagi pekerjaan terpaksa, tapi pilihan sadar untuk membangun masa depan. Ia mengetuk satu persatu hati pemuda milenial di kampungnya. Dari semangat itu, lahirlah Petani Milenial Arsopura, sebuah gerakan kecil yang lahir dari tanah, ilmu, dan keberanian untuk bermimpi besar. Siapkan lahan karena bibit umurnya sudah tua, boleh tanam lama. Hari ini pokoknya satu lahan kalau bisa kita jadikan siap tanam. Ya masih butuh proses semprot karena kemarin Anak-anak muda ini tak cuma balik kampung, mereka pulang membawa visi menjadikan desa sebagai ruang tumbuh. Mereka tahu jalan ini tak mudah, tapi bersama mereka memilih untuk percaya bahwa di balik tanah yang tampak diam tersimpan kehidupan yang siap mekar asal ada yang mau menanam harapan. Jaraknya kasih agak jauh bude gitu, jadi kita hasilnya juga bisa besar.
karena bibit sudah tua toh, nanti kita suruh jarak antara umbi ke umbi itu agak dikasih jauh, karena Sempat berpikir karena bahwa kemarin kurang maksimal. di kota itu Kita perbaiki dengan sekarang, pekerjaan biar yang hasilnya lebih besar, lebih maksimal. di usia-usia remaja memang Tanam kalangan jauh itu lagi. pemilihannya kerja di kota lebih bagus. Tapi saya kembali lagi karena saya kelahiran dari Arso, hidup saya dari kecil sampai besar di Arso, saya melihat kembali bahwa anak-anak muda di Arso itu banyak yang ibaratnya terdiam dalam pekerjaan, harus memilih mana. Nah, terus saya berpikir lama kelamaan saya untuk ngajak anak-anak muda khususnya, bahwa ayo kita kembali ke Arso, kita bangun Arso ini harus lebih maju di tangan anak-anak muda. Saya kembali ke Arso membuka wawasan kepada mereka untuk ayo kita satu-satunya di Arso itu kita bertani, tapi bertani dalam konteks itu yang lebih maju, bahwa kita itu bisa lebih modern dari orang-orang tua, dari orang-orang tua kita sebelumnya. Dari situ satu persatu kita mengumpulkan anak-anak muda, ayo kita bertani, kita buktikan bahwa hasil tani itu bisa lebih dari teman-teman yang kerja di daerah kota. Kampung Arsopura, bagian dari Arso 4, Kabupaten Kerom adalah daerah perbatasan yang kaya, tapi sering luput dari sorotan. Tanahnya subur, curah hujannya cukup, iklimnya bersahabat, dan yang paling penting, terbentang lahan luas yang belum tergarap maksimal. Bukan karena tak ada yang ingin bertani, tapi karena sistem, pengetahuan, dan keberanian untuk memulai belum benar-benar sampai ke sini. Inilah potensi yang selama ini tidur. Petani milenial Arsopura melihat masa depan, pangan yang tumbuh dari tanah sendiri, pekerjaan yang tumbuh dari desa, dan harapan yang bisa diwariskan. Bukan hanya sekedar menggenggam cangkul, mereka datang dengan ilmu, dengan teknologi sederhana, dan strategi tanam yang terukur. Di tahun 2020, kita memiliki ide gagasan di Koperasi Bina Mulia Bersama bahwa melihat adik-adik kita yang mungkin putus sekolah, mungkin nganggur dan lain sebagainya, kami para akademisi memulai gerakan baru. Jadi gerakan ini mendirikan kelompok tani atau komunitas petani muda. Nah, komunitas petani muda ini terlahir dari para akademis yang notabene ingin merubah mindset bahwa petani ini tidak selamanya tentang cangkul dan tanah, tapi bagaimana terkait dengan SDM, bagaimana memanajemen. Dan alhamdulillah di komunitas ini saya dan teman-teman mengumpulkan para akademis dimulai dari sarjana-sarjana, mulai dari pendidikan, sarjana pertanian, S2 peternakan, S2 pertanian. Jadi para potensi-potensi ini yang kita akan bangun, kita gali, kemudian kita kumpulkan jadi satu, ingin merubah bagaimana bahwa petani itu tidak tentang masalah cangkul dan tanah atau tentang masalah terkait dengan yang selama ini notabene golongan menengah ke bawah. Saat ini, sekitar 30-an petani muda telah tergabung dalam kelompok petani milenial Arsopura. Dari jumlah itu, sekitar 15-20 orang fokus menanam bawang merah, baik di lahan pribadi maupun lahan kelompok. Selamat dan petani milenial Arsopura sepakat memilih bawang merah sebagai komoditas andalan. Alasannya jelas, bawang merah memiliki nilai ekonomi tinggi, masa tanamnya pun relatif singkat. Dalam waktu sekitar 2 bulan, mereka sudah bisa memanen hasil. Untuk pertanian anak-anak muda itu kemarin kita sempat
sempat ada ngobrol-ngobrol lah, apa sih yang mau kita kembangkan dalam pertanian itu. Kita setelah ngobrol-ngobrol, pikir panjang, kita memilih aja untuk tanaman bawang merah dengan jangka waktu ya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, bahwa dengan umur 2 bulan lah kita sudah bisa pegang uang. Petani muda itu sangat besar untuk meluaskan lahan. Setelah 4 tahun berjalan, kemudian saya dan teman-teman ini menunjukkan bahwa di dunia pertanian, ya memang karena kami berlatar belakang akademis, jadi segala sesuatu memang kita manajemen sebagus mungkin. Jadi yang mungkin selama ini bertani ini dengan menggunakan metode yang lama, tapi hari ini alhamdulillah kita temukan hal-hal yang baru, tidak lain dari beberapa teknologi yang baru, mulai dari pengolahan lahan dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2004 kemarin, alhamdulillah kami para petani muda mendapat kesempatan untuk ikut studi banding di Nusa Tenggara Barat, mewakili dari teman-teman komunitas petani muda untuk mengikuti studi banding di sana dari program Bank Indonesia. Nah, di sana kita belajar bagaimana mengolah lahan, karena notabene kami di sini itu sebetulnya kekurangan teori secara rinci. Kalau secara praktek kami menggunakan metode praktek orang-orang yang terdahulu, namun secara teori yang real yang ada di lapangan kita menggunakan teori-teori yang kita menyesuaikan dengan bibit, karena bibit itu berbagai jenis, kemudian tanah itu juga berbagai bentuk atau berbagai jenis. Ada yang tanah kesuburannya seperti ini dengan menggunakan bibit ini, ada yang pas, ada yang tidak. Nah, dari situ beberapa pencapaian kita juga bergabung dengan menjadi binaan Bank Indonesia lewat komunitas petani muda ini yang di bawah naungan pondok pesantren. Petani milenial turut menciptakan berbagai gebrakan inovatif yang berbasis pengetahuan. Mereka memanfaatkan latar belakang pendidikan, mulai dari gelar sarjana S1 hingga S2, untuk menghadirkan metode bertani yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Hasilnya, proses bertani yang mereka terapkan mampu menghasilkan panen dengan kualitas unggul. Tak hanya menjadi kebutuhan harian rumah tangga, bawang merah juga memegang peran strategis dalam industri kuliner dan kestabilan harga pangan nasional. Namun jalan untuk menghadirkan bawang merah berkualitas dari tanah sendiri bukan perkara mudah. Saat kondisi lahan di Arsopura kerap diguyur hujan, tanahnya menjadi lebih lembab dan rentan terhadap serangan jamur. Belum lagi tantangan lain seperti kualitas hasil panen yang belum seragam dan daya tahan bawang lokal yang masih kalah dibanding bawang dari luar Papua. Bawang merah lokal atau bawang Arso ini dulunya adalah bawang timur, terkenalnya bawang timur itu bawang kecil. Nah, setelah kami dan teman-teman mencoba untuk menerobos inovasi baru dengan mendatangkan bibit yang dari Brebes langsung dengan varietas Brebes, jadi kita mencoba untuk menggunakan formula baru dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Namun untuk wilayah Papua ini bawang merah lokal ini sangat jauh atau masih belum bisa membandingkan di tingkat pemasaran, masih kalah dengan bawang Surabaya atau bawang yang dari luar, dari Enrekang, dari Nganjuk, dari Brebes, dari lain-lain. Nah, yang notabene bawang merah, sama-sama bawang merah, namun hari ini kita masih mencoba untuk riset bahwa bagaimana agar bawang ini bisa menjadi tahan lama, terus kemudian besar, kemudian kering. Jadi sehingga di pasar itu kita juga bisa ikut andil bersaing di pemasaran bawang merah. Karena kemarin kita juga coba untuk studi kasus bahwa ternyata memang kualitas bawang merah lokal atau bawang merah Arso ini masih jauh. Nah, harapan kami karena keterbatasan kemampuan kami untuk menembus barang itu, kami berharap karena 4 tahun ini para stakeholder, para pemangku kebijakan belum bagi kami belum menyentuh kami.
Saat awal berdiri, petani milenial sempat terkendala karena belum adanya bantuan alat untuk olah lahan. Petani milenial Arsopura juga sempat menghadapi kendala dalam pendistribusian. Saat itu, mereka belum memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mengangkut hasil panen bawang merah, sehingga proses pemasaran pun menjadi terhambat. Ya, kalau tantangan dalam lapangan, sebenarnya petani muda awal mulanya berdiri itu belum ada bantuan alat untuk kita olah lahan gitu ya. Sebenarnya itu yang paling penting dalam mengolah lahan dengan singkat lah. Mungkin 1 hektar bisa kita kerjakan 1 hari. 2 hektar mungkin kita dengan petani muda anggota sekian bisa lah 1 hari bisa 2 hektar. Kalau tantangan untuk bawang merah sendiri, sebenarnya saat kita panenan lebih banyak tapi harga rendah, itu kadang kita harus menahannya dulu. Sempat itu dulu kita pengangkutan bawang merah itu sempat sewa mobil, sebelumnya itu bahkan kita mengangkutnya pakai motor, kita kasih kayu di belakangnya, ya petani muda tinggal ditata bawa pulang pakai motor. Sempat juga kita menyewa kendaraan untuk transport dari lahan ke rumah untuk bawa pulang bawang merah itu. Meski begitu, semangat petani milenial tak surut. Bagi petani milenial, setiap tantangan adalah proses pembelajaran. Mereka percaya kualitas tak bisa diraih secara instan. Perlu waktu, pengetahuan, ketekunan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Di tengah ladang yang digarap dengan ketekunan, Slamet, Anang, dan seluruh anggota petani milenial menyimpan harapan besar. Mereka ingin pertanian dipandang sebagai profesi yang bermartabat, bukan sekedar pilihan terakhir karena tak ada kesempatan lain. Selama ini, mereka berjuang secara mandiri untuk mengembangkan lahan bawang merah. Namun, Slamet mengungkapkan mimpinya jauh lebih besar, ingin mengajak lebih banyak petani muda untuk turut serta mengembangkan pertanian bawang merah, khususnya di wilayah Arso 4. Petani muda itu selama ini sementara mandiri untuk pengembangan lahan. Sebenarnya kita punya keinginan besar untuk mengajak teman-teman petani muda lebih banyak untuk mengembangkan lahan pertanian bawang merah lebih banyak, khususnya di Arso 4. Petani milenial yakin impian itu bisa tumbuh lebih luas, terlebih jika mereka mendapatkan uluran tangan dari pemerintah. Mereka sadar semangat dan kerja keras butuh ditompang oleh akses terhadap alat, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan. Bukan untuk mengandalkan, tapi untuk memperkuat langkah yang sudah mereka mulai. Harapan kami ada ulur tangan untuk pemerintah lah, untuk petani muda, milenial, khususnya bawang merah misalnya. Karena keinginan besar untuk petani muda itu sangat besar untuk meluaskan lahan di Arso 4. Harapan Slamet bersambut. Pemerintah Kabupaten Kerom mulai mengambil peran melalui langkah-langkah aktif dari Dinas Pertanian. Kepala BPP Distrik Skanto, Agus Junaidi menuturkan, BPP Skanto memiliki wilayah binaan mencakup 12 kampung di distrik tersebut. Dan salah satu fokus utama mereka adalah mendampingi kelompok tani milenial, khususnya di Arso. Untuk saat ini dan untuk kedepannya kita akan selalu memberikan motivasi dan kontribusi untuk hal-hal dalam hal Saprodi dan Alsintan. Perlahan namun pasti, hasil kerja keras mulai menunjukkan wujudnya. Panen pertama menjadi titik terang yang menyulut semangat baru di tengah tantangan yang tak mudah. Lahan-lahan yang dulu terbengkalai kini kembali bergairah, memberi kehidupan bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh komunitas. Di tangan generasi muda, pertanian kembali punya cerita. Dengan perpaduan ilmu dan kecintaan pada tanah kelahiran,
petani milenial membuktikan bahwa bertani adalah pilihan yang cerdas dan membanggakan. Setelah berdirinya komunitas petani muda ini, jadi potensi-potensi itu sudah terkumpul, kita sudah membangun kelompok, teman-teman kita sudah ajak semua. Nah, kita ingin mengajarkan bahwa tentang dunia pertanian itu seperti apa dan bagaimana. Terus kemudian apa yang sudah mereka dapatkan, alhamdulillah sampai hari ini yang menjadi keinginan selama ini, mulai dari gadget, mulai dari mungkin yang di hobi di bidang motor, itu juga alhamdulillah terpenuhi di dunia pertanian. Meskipun notabene kita sendiri yang menargetkan seberapa besar yang akan kita dapat, itu seberapa besar kemampuan kita untuk mengolah barang tersebut. Nah, terus kemudian ketika kelompok petani muda ini sendiri berjalan sudah sekitar hampir 4-5 tahun ini, ya kita selalu membangkitkan bahwa tidak selamanya bertani itu kurang menyenangkan. Kalau kita manajemen secara bagus, ternyata alhamdulillah menyenangkan dan menghasilkan. Membangun Papua bukan sekedar soal gedung tinggi atau jalan yang lebar. Membangun Papua adalah tentang manusianya yang bertahan, tumbuh, dan terus berjuang. Tentang pemuda-pemudi yang memilih tetap tinggal dan merawat tanah warisan mereka. Dari Kampung Arsepura, harapan itu mulai tumbuh. Dari lahan kecil, mimpi besar sedang disemai. Di tangan mereka, cangkul bisa berdampingan dengan teknologi. Di langkah mereka, tradisi dan inovasi saling menggenggam. Petani milenial menanam lebih dari sekedar bawang merah. Mereka menanam perubahan.